Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutaraqiban wa min nakhli min talqiha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaitun warum mustabihan wa ghaira mutasyabi undur ila samarihi idza asmara wa yan'ihi inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Waj'alu lillahi suraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqula banina wa banatin bi ghairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian kita usahakan, kita berusaha menanam apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin kita telah membahas bahwa wa huwallazi ja'ala lakumun nujum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bintang bagi kalian. Maksudnya bintang-bintang di langit ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Litahtadu, supaya kalian bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Biha, dengannya, bidulumatil barri wal bahr, di dalam gelapnya daratan dan lautan. Dalam gelapnya daratan ini penggambaran daripada
jasad kita. Ketika jasad kita ini tidak berusaha membersihkan jasad kita, maka cara membersihkan jasad yang sesungguhnya adalah dengan cara mencontoh perbuatan sahabat. Dan bahri, laut, bagaimana hati kita, ketika hati kita ini kok nggak bisa, hati saya itu kok nggak bisa lembut sebagaimana hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hatinya sahabat. Dulu orang kafir Quraisy, bukan saja orang kafir Quraisy, seluruh manusia ini dalam keadaan nopo, nafsunya niku nafsu amarah. Nafsu amarah niku nopo? Gampang ngamuk. Kena omongan titik wis warel. Ya, muntap. Gampang kobong. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia itu ini sesuai dengan amalane. Lek amalane niku amalan-amalan dunia, maka dunia niku sifatnya apa? Menipu. Sifatnya dunia niku menipu. Sifatnya dunia ini napa? Apa ae sing ana dunia iki? Ana angin. Terus ana api. Ada tanah. Air. Angin, angin wis tau. Tanah, angin, air, api. Nggih, pun papat nggih. Nah. Dan ini masuk dalam hati manusia. Masuk dalam hati manusia ini, bagaimana cara memasukkan sifat-sifat ke dalam diri kita ini? Nah, ini harus belajar tentang ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niki kudu ana mursite. Harus ada pembimbingnya. Bagaimana cara memasukkan bahwa setiap amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika diamalkan, setiap ilmu yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah, ini adalah ilmu syariat. Ilmu syariat ini apabila diamalkan, nah, caranya mengamalkan itu harus berguru, harus punya mursyid, harus punya napa jenenge pembimbing. Nah, sakniki kata tiyang niku gurune niku gak melok bimbing. Akhirnya napa? Gak bisa memasukkan ilmu tadi ini ke dalam hati. Sehingga sifatnya hati niku wau kecampur ambek sifatnya api. Ya. Napa? Gampang panas, gampang ngamuk. Yang kedua sifatnya angin. Sifatnya angin itu kadang teko, kadang hilang. Yang ketiga sifatnya air. Lek ono banyu iso iling. Lek gak ono banyu ya gersang. Terus gak iling ambek ibadah. Terus sifatnya bumi, sifatnya lemah. Sifatnya lemah niku napa? Ketika dipacul, napa jenenge diberseni tanah itu apabila dibersihkan, dipacul, ditanami, maka akan tumbuh berbagai buah-buahan yang bermanfaat bagi
bagi menungso, bagi manusia. Tetapi ketika tanah tadi ini dibiarkan, maka tanah ini lambat laun akan menjadi semak belukar. Semak belukar niku akhirnya jadi napa? Angker. Angker. Muncul hewan-hewan seperti kalajengking, ular, hewan-hewan buas, sehingga sifatnya menungso niku wau menjadi buas krana krana Angker. krana niku wau gak ana pemeliharaan. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya saat ini monggo kita lanjutkan pembahasan pada ayat yang pinten iki 99 Quran surat Al-An'am. Maka sebelumnya monggo kita bersolawat dulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat, bersungguh-sungguh menempatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke dalam akal kita, sehingga sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi ilmu yang membimbing amalan kita. Membimbing amal itu dari jasad. Jasad itu apabila beramal, maka itu akan menjadikan amal tadi ini berubah menjadi rohani. Rohani ini menjadi maksudnya jiwa. Jiwa itu memperkuat rohani. Supaya dengan adanya jiwa rohani tadi ini ketika hidup, maka kegiatan nafsu kita ini yang seharusnya biasanya nafsu ini tidak terikat, maka nafsu tadi ini akan terikat asbab adanya ilmu, adanya amalan. Setiap amal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan mengikat nafsu. Dan sesungguhnya nafsu ini adalah kendaraan bagi setan. Nafsu ini kendaraan bagi setan. Ketika nafsu manusia ini enggak terkendali, sesungguhnya manusia ini dikendalikan oleh setan. Itu. Makanya untuk mengendalikan nafsu tadi ini harus dengan cara beramal. Kemudian dengan adanya hati tadi ini dipenuhi dengan cermin. Napa cermin itu? Pantulan. Pantulane saking baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita ini bercermin kepada contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada suri teladan, contoh, liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin kembali kepada Allah. Lek gak kepingin kembali kepada Allah, ya wis terserah. Sing gelem kembali kepada Allah carane melok Kanjeng Nabi. Lek gak gelem melok gawe dhewe ya terserah. Nah, terserah tiange. Sudah dikasih tahu bahwa agama ini sudah sempurna. Agama ini harus bercermin niku napa? Menyesuaikan. Harus menyesuaikan, mengendalikan diri kita supaya sesuai dengan contoh. Maka nih lek golek guru, ada guru seakan-akan guru ini
kelihatan seperti ustadz, tapi ternyata dia ini tukang merusak. Nah, ini nanti di dalam ayat yang ke-100 ini ada kata wa khoroku. Wah, napa khoroku nih? Khoroko yafruhu niku artine napa? Memotong untuk merusak. Memotong untuk merusak niku. Khoroko yafruhu. Nah, itu akan kita bahas. Jadi guru itu tidak gak sembarang. Ana ustad sing golek napa? Oh, ternyata ustad iku golek napa jenenge? Golek apa pengikut. Golek pengikut sehingga dengan adanya pengikut mereka ini bisa dipanggil ustad. Lek golongane wong sing mencari ridhonya Allah, bah ono wong nyeluk ustad bangga, lebih baik nggak usah. Bahkan lek diceluk ustad wis gak usah ustad-ustadan wis diceluk pak ae. Nah, diceluk mas, diceluk napa mari? Mbah diceluk wis terserah sing nyeluk. Diceluk pak. Gak usah diceluk ustad, diceluk Gus. Ternyata setelah diceluk Gus, diceluk ustad, gak punya ilmu untuk diajarkan. Padahal ustad yang dikatakan ustad itu adalah pengajar. Napa sing diajarkan ternyata ajaran setan. Wes akhirnya dadi napa? Jadi masalah bertanggung jawab kepada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, moga kita lanjutkan. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang anzala, yang menurunkan minas samaa'i, dari langit, ma'an. Itu air. Ma' niku banyu. Ma'an itu air. Air ini adalah perumpamaan dari agama. Agama itu seperti air. Makanya menungso niku wau lek napa? Ngipi. Menungso niku wau lek ngipi lek niku dalam kitabnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu mufassir tentang Ibnu Sirin itu menulis tentang napa jenenge? Masalah mimpi. Mimpi dan ayat-ayat mimpi niku lengkap. Ibnu Sirin itu dalam kitab Ibnu Sirin. Monggo kalau mau belajar tentang masalah tafsir mimpi dalam kitab Ibnu Sirin. Ibnu Sirin niku adalah termasuk seorang tabi'in, juga hidup dalam era Ibnu Mas'ud. Maksudnya yang dekat dengan sahabat. Ini kok. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu air. Ma'an. Fa'akhrajna. Kemudian kami munculkan bihi, dengannya. Dengan air tadi ini nabata kulli syai'in. Napa nabatan? Nabatan itu tumbuhan. Nah, berarti dengan adanya agama niku wau itu menumbuhkan amal. Artinya dengan agama manusia itu bisa beramal.
Lek gak ono agama menungso niku wis golek amal sing napa? Golek sing menyenangkan. Enggak. Akhirnya sampai saat ini napa? Kegiatan sholat diganteni kegiatan sing menyenangkan. Panganane nafsu. Ya. Kegiatan ngaji sing bener dirusak dengan kegiatan sing dangdung niku. Dan iki makanya kudu paham tentang masalah fa'akhrajna, maka kami keluarkan bihi dengannya nabata. Nabata niku tumbuhan kulli syai'in, segala jenis tumbuhan. Segala jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan di dalam Islam niku napa? Ana intine berzikir, intinya ingat kepada Allah. Ono sing mulai dari syahadat. Syahadat niku la ilaha illallah. La ilaha illallah niku bagaimana menjadikan tidak ada ilah. Ilah niku yang disembah. Ilah itu yang menciptakan. Ilah itu yang memelihara. Ilah itu yang mencukupi, yang memberi rezeki. Ilah itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki. La ilah, tidak ada ilah. Tidak ada yang menciptakan saya. Ketika saya itu sadar bahwa saya itu adalah diciptakan oleh Allah, maka saya nopo seharusnya saya itu menghamba beribadah kepada Allah. Ketika kita itu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, Allah yang memelihara saya. Maka ketika saya itu dipelihara oleh Allah, maka tidak seharusnya saya mencari selain Allah untuk saya jadikan hal yang menjadikan lebih besar daripada Allah. Sehingga ketika kita ini merasa dipelihara oleh Allah, ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang besar, maka kita ini segera meninggalkan segala urusan yang menganggap besar urusan kita. Kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita ini merasa dipelihara oleh Allah. Kemudian Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencukupi. Ketika kita ini faham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi, Allah yang memberi rezeki, maka saya tidak seharusnya bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan saya itu sekian. Oh, cukup kebutuhan saya itu sekian, ono lebih ini tak jadikan nopo sesuai contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara persatuan dari saudaranya tadi ini. Menjadikan Ar-Razzaq itu ada di dalam dirinya. Oh, saya menjadi wakilnya Allah sebagai Ar-Razzaq yang memberi perantara rezeki bagi saudara mukmin. Niku sing diarani nabata kulli syai'in. Itu tanaman. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah niku Nabi Muhammad niku Rasul niku adalah utusan Allah. Bagaimana supaya saya itu mengikuti Rasul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suri teladan, contoh supaya kehidupan saya ini diridhoi oleh Allah. Maka tidak ada waktu yang saya pergunakan, saya sia-siakan untuk tidak mencontoh Rasulullah. Niku sing diarani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Yang kedua, tanaman itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Niku segala kulli syai'in fa akhrajna minhu, maka kami keluarkan daripadanya khadiron. Napa khadiron niku? Hijau. Wong sing saman ro ijo. Tempat yang hijau ini kira-kira menyejukkan pandangan mata napa mboten? Menunjukkan. Nah, setiap yang hijau itu akan menyejukkan pandangan mata. Khadiron niku setelah orang itu beramal, maka dia ini seperti orang nopo. Tempat-tempat yang sing ijo niku. Lek sing tempat hijau itu akan menyejukkan pandangan mata, tidak menyakitkan, tidak menyakiti mata, tidak menyakiti telinga, tidak menyakiti mata, tidak menyakiti hati. Napa? Lek jenenge ijo niku sejuk, suwejuk katanya. Suwejuk niku berarti gak panas, suwejuk. Jadi orang-orang beriman yang beramal itu pasti sejuk. Kemudian nukhriju minhu habban. Nukhriju, kami memunculkan minhu daripadanya habban. Napa habban itu? Biji-bijian. Habban itu biji-bijian. Habban itu biji-bijian, artinya orang yang sejuk tadi ini berusaha menanam kebaikan sehingga nantinya ono generasi. Kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Inna, sak teman-teman ini, nahnu, kamilah, nuhyil yang menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, perbuatannya sekarang, wa atharohum, dan asar-asarnya, dan bekas-bekasnya, bekas daripada perbuatannya. Sehingga perbuatan sebaik-baik perbuatan ini adalah menjadikan habban, biji-bijian. Sehingga nopo? Terus Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain tentang mengajar Al-Qur'an itu, khairukum man ta'allamal Qur'an au 'allamahu. Pakai au itu atau. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Itu, dan itu mengajarkan Al-Qur'an itu namanya biji-bijian. Habban niku. Mutarokiban. Nah, habban mutarokiban. Rokiban niku napa rokiban niku? Mutarokiban niku berkendara. Kendaraan. Mutarokiban niku berkendara. Jadi digawe napa jenenge, lek kendaraan niku kaya napa? Kaya kuda. Kaya napa meneh? Mobil, sepeda. Sampeyan nek duwe sepeda, sampeyan nek duwe mobil, sampeyan nek duwe kendaraan, kira-kira sampeyan mau melakukan napa jenenge? Mau
safar niku napa lek bepergian. Mau bepergian niku lebih gampang pakai kendaraan apa melaku? Berkendaraan. Nah, berkendaraan itu lebih cepat, kemudian lebih baik. Nah, biji-bijian tadi ini akan menjadi mutarokiban, akan menjadi kendaraan. Sehingga nopo? Nah, kendaraan dari niku wau akhirnya hasilnya lebih cepat. Lebih cepat mutarokiban. Wa minan nakhli dan dari kurma mintol iha napa dari nakhli niku kurma. Nakhli niku pohon kurma, kemudian tol iha asal kata dari tuluk. Tuluk niki napa? Tuluk niku terbit. Makane lek fajar iku ana tuluk. Tuluk niku terbitnya matahari. Tol iha dengan terbitnya mayang niku wau. Wa tol iha wa minan nakhli min tol iha. Kinwanun daniyatun akan menjadi napa? Kinwanun daniyatun niku lebih dekat. Lebih dekat. Jadi penghijauan niku wau lebih dekat kepada orang-orang sing napa lek ngarani memunculkan bibit-bibit daripada lek zaman biyen sing diarani kurma niku wau adalah makanan utama, makanan pokok. Ya. Sebutir kurma itu dulu itu cukup untuk sehari. Kenapa? Lek digoleki itu napa jenenge istilahnya napa dari teknologi sekarang itu kadar gulanya kurma itu mampu menjadikan tenaga dalam 24 jam. Satu butir kurma mampu menjadikan napa lek ngarani napa niku sing digawe karbohidrat kemudian manisnya dan lain sebagainya itu mampu menjaga kondisi tubuh itu dalam 24 jam. Satu butir kurma. Nah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan waminan nakhli dan pohon kurma kemudian muncul terbit. Nah, tol iha niki adalah pucuke kurma niku. Kinwanun daniyatun. Daniyatun itu dekat. Wajannatin min a'nabin. Wajannatin. Kebun-kebun yang napa jenenge sing napa jenenge gembel kali zaitun, kemudian ruman, mustabihan itu tasabuh itu serupa dengan pohon zaitun, yang serupa dengan pohon napa ruman niku delima, yang serupa wa ghairu mutasabihin ataupun yang tidak serupa. Undur, maka perhatikan ila samarihi. Undur, maka perhatikanlah kepada samarihi idza asmaro wayan'ihi. Perhatikan
buah-buahan ini ketika dia wayan ihi, ketika dia ini napa jenenge muncul awali buah itu tidak langsung menjadi buah kayak ngoten niku. Tetapi diawali dengan mahkota. Kaya napa jenenge waruman ruman niku pohon delima niku. Pohon delima niku muncule kembang niku kaya mahkota. Koyok mahkota, lelek mahkota, setelah mahkota kemudian membesar menjadi bentuk buah delima. Lek sampean mengamati, undur, maka perhatikan sehingga buah delima niku wau masak. Ketika buah delima niku undur ila samarin iza asmaro wayan ihi niku pas mateng niku. Wayan ihi niku pas mateng, pas masak niku. Masya Allah. Inna fi zalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Inna sak teman-teman fi zalikum. Dalam permasalahan ini bagi kalian itu adalah ayat-ayat Allah. Adalah ayat-ayat Allah. Liqaumi bagi orang-orang atau kaum yang beriman yu'minun. Ayat ini menggambarkan jadi menungso niku wau lek gak gelem belajar bagaimana munculnya kembang iku bermahkota. Kayak kembangi kurma. Saman mengetahui kurma niku wau lek mau berbuah. Kurma niku lek katene berbuah niku kaya napa namine. Dadi muncul napa jenenge? Kaya cabang-cabang ngoten nggih. Cabang-cabang niku kelire putine kaya putine gading. Putihnya kayak gading. Gading bewersi ngoten niku. Terus muncul kembangnya putih-putih. Masya Allah. Kembangnya kurma niku luar biasa, putih-putih, Masya Allah. Sampai akhirnya muncul bunder-bunder jadi ijo. Jadi ijo, akhirnya jadi kuning, setelah kuning jadi coklat. Nah, Masya Allah. Nah, ini apabila kita perhatikan benar-benar subhanallah. Ini manfaat daripada kita memperhatikan nopo jenenge rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini dengan cara nopo? Dengan cara beramal. Dengan cara beramal. Dan beramal ini atas dasar berilmu. Dan berilmu ini atas dasar tolabul ilmu, mencari ilmu. Lah kalau gak mencari ilmu akhirnya menjadi jahil. Jahil niku bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini telah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang bagaimana mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kita berhati-hati. Kenapa waja'alu lillahi suraka al-jinnah? Dan mereka menjadikan lillah untuk Allah di sisi Allah niku wau suraka'a. Napa surakaan? Surakaan niku orang yang menjadikan syirik. Berarti menduakan.
menduakan, jadi menjadikan di sisi Allah niku wau adalah napa? Sesuatu yang syirik. Al jinna wa khalaqahum. Mereka itu menjadikan jin itu sebagai sekutunya Allah. Wa khalaqahum, padahal mereka jin itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi. Wa kharaqu, mereka ini berusaha, kharaqu niku memotong untuk merusak. Kalau kita ini ingin memahami ayat ini, kita kembali kepada surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tadi di antara manusia ini ada orang yang mengatakan dirinya beriman, tetapi mereka bukan orang beriman. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Padahal inna sak teman-teman nih innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat baik. Innama nahnu muslihun, padahal terus Gusti Allah, ala innahum humul mufsiduna. Allah, maka ingatkanlah, innahum, bahwa sesungguhnya dia ini mufsidun. Mereka ini orang yang membuat kerusakan. Saat ini berapa banyak ustadz yang membuat kerusakan. Ya, ono pengajian dibubarkan, digenteni dangdung. Kabeh santrine diajari dangdung. Akhirnya napa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada ungkapan, ada asar daripada orang-orang terdahulu bahwa ada pertemuan napa jenenge para setan seluruh dunia yang dipimpin oleh iblis. Ada setan, pertemuan setan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan bahwa ada pertemuan setan di seluruh dunia membahas tentang bagaimana orang-orang ini banyak saat ini mencari jiwa-jiwa yang kosong, mencari untuk memenuhi jiwa-jiwa yang kosong memang, yang seharusnya mereka dapatkan dengan cara ibadah. Kenapa? Karena dzikir itu menjadikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir manusia akan menjadi tenang, tatmainnul qulub. Dengan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian dengan puasa ini junnatun. Junnah niki napa? Tameng niku napa lek ngarani? Tameng niku. Perisai. Kemudian
Dengan amal ibadah ini mereka akan napa jenenge? Hati mereka ini akan tenang. Lek gak tenang berarti atine kok kosong. Maka iblis menjawab, ambillah, berilah mereka alatmu musik. Jadi alat musik itu dari iblis. Sehingga alat musik masuk waktu itu ke tempat ibadah. Disebutkan waktu itu tempat ibadahnya gereja, sinagog, dan sekitarnya. Wama khaulah, dan di sekitar mereka. Nah, sekarang masuk di masjid-masjid, masuk di musola-musola. Sapa sing dalam belajar akhirnya tahu, oh ini ternyata bibit-bibit ini dari napa? Itu bibitnya dari wa khoroko. Mereka ini orang-orang yang memotong untuk merusak. Lah mereka nggak sadar bahwa dirinya ini adalah orang yang membuat kerusakan. Orang yang seperti ini ketika dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kamu seperti imannya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah waktu itu sinten? Para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan mengatakan qalu anu'minu kama amana sufa, apakah saya harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh itu? Iman orang yang bodoh. Dikiranya mereka wis agama cukup ngene iki. Sing penting seneng-seneng. Nah, ketika mereka mencari kesenangan, pertanyaannya sekarang bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu di antaramu siapa yang paling baik amalan nih. Amalan sing paling baik itu sing sesuai contoh nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyukum ahsanu amala, gak menyerupai sama sekali kepada Rasulullah. Ya berarti mereka bukan orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan, mereka mengira bahwa ini adalah kebaikan. Padahal agama niku wau sesuai contone Kanjeng Nabi. Akhirnya gawe dhewe niku wau. Nah niku. Wa kharaku lahu banina wa banatin bi ghairi ilmin. Banina niku anak laki-laki, wa banatin dan perempuan. Bi ghairi ilmin. Mereka merusak, mencabuti anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu. Wong lanang wedok didadekno siji, laki perempuan dijadikan satu, seakan-akan mengatasnamakan agama. Ini merusak. Niku. Subhanahu. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi amma yasifun, dari yang mereka sifatkan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, niki merupakan pelajaran bagi kita. Kemudian apabila ada orang-orang yang menyatakan bahwa nopo jenenge yang diberi peringatan ini harus orang-orang yang kafir Quraisy, itu saya tadi sempat membaca ada teman yang berkomentar bahwa seharusnya sing napa jenenge niku sing didakwai itu adalah orang-orang kafir. Loh, yang didakwai itu bukan orang kafir tok.
Yang pertama, fadzakir. Fadzakir. Maka berilah peringatan, innama anta mudzakir. Sesungguhnya kalian itu adalah pembawa peringatan. Siapa pembawa peringatan? Ya orang Islam yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya umat kanjeng Nabi. Siapa yang diberi peringatan? Wadzakir. Sekarang wadzakir inna fa'atiz zikro. Inna fa'atiz zikro. Inna sak teman-teman niku bermanfaat. Inna fa'atiz zikro, bermanfaat. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat lil mukminin, bagi orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfaul mukminin. Karena menungso niku makhlul qot. Menungso niku napa jenenge? Gene lali. Menungso niku tempatnya lupa. Manusia niki mangkane kudu duwe jamaah, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Lah menungso sakniki kan tidak ada. Mereka tidak ada perintah Kanjeng Nabi niku lha apa lek ngarani. Perintah Kanjeng Nabi mereka abaikan. Napa perintah Kanjeng Nabi? Kalian harus senantiasa berjamaah. Kalian harus berjamaah. Sudah ditinggalkan, gak tahu duwe jamaah, terus akhirnya gawe jamaah kono, gawe jamaah terbangan, gawe jamaah iki. Lali, padahal jamaah sholat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Saling mengingatkan di antara jamaah. Itu harus diadakan. Ketika nggak ada, maka berjalan di muka bumi arba'ata asyhur selama 4 bulan. Supaya apa? Supaya mengemban risalah kenabian ini dalam rangka belajar mendakwakan agama. Niku Quran surat At-Taubah. Ya. Bara'atu minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtu minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhur wa alamu annakum ghairu mu'jizillah. Niku bara'atu minallah, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Maka bagaimana supaya nggak diputus hubungannya? Fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan. Wa alamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah olehmu bahwa kamu tidak akan mampu melemahkan Allah. Jadi memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam hati tadi ini, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi. Meskipun anakmu kamu tinggal, meskipun istrimu kamu tinggal, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pencipta mereka akan memelihara mereka, akan mencukupi mereka. Meskipun gak ada kamu, yang seakan-akan selama ini kamu yang memberi makan mereka, akan Allah beritahukan kepadamu ketika kamu berjalan selama 4 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, niku nggih, insyaallah monggo pun mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah